Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughal Arabiyyah Ghairin Natiqina Biha, juz yang keempat ya. Dan kita akan masuk ke latihan yang ada di pelajaran ke-15 ini. Langsung saja. Baik, silakan Pak Bayu, tafadhol. Halaman berapa ya Ustaz? Iya. Tamrinat nomor awal. Tamrinat pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Manil ladhi rosaba fil ikhtibari syahri walimah. Manil ladhi rosaba. Nah, manil ladzi rasaba. Siapa yang rosib? Yang remedial, yang merah Wa nilainya. Ibrahim ya Ustaz. Ibrahim Walimah. Walimah. Kenapa? di, di annahu karena dia yajibu anil as'ilati Hmm. kulluhu illa awal, karena dia tidak menjawab pertanyaan. Li'annahu la li'annahu la yujibu as-su'al al-awwal. Gitu. Oh iya. Di annahu la Yujibu, ajaba yujibu. yujibu anil as'ilati kulli kulliha. Enggak. Berarti kan yang tidak dijawab cuma pertama doang. Maka berarti antum bilang li'annahu la yujibu as-su'al al-awwala. Karena dia tidak menjawab pertanyaan pertama. Yes, kam darsan ya terusut bu lil imtihani. Berapa pelajaran? Kam darsan ya, ya terusut bu kullahu illa darsainil ikhtiraini. Ilad darsainil Rain akhiraini. Baik. Manil ladzi ghaba? manil ladhi huwa Hamidun. Baik. Ini dinamakan dengan as'ilatun isti'abiyatun ya. Yang pertama ini tujuannya adalah untuk mengukur ya sejauh mana pemahaman terhadap teks ya, teks hiwar. Jadi dia tidak berbicara tentang kaidahnya tapi memberikan pertanyaan yang mengukur sejauh mana antum memahami teks yang ada.
Sehingga jawabannya itu udah ada di dalam teks hiwar sebenarnya. Baik, nomor 2, Pak Agus Lim, silakan. Nah, Ustaz. Najahat tullabu kulluhum illa wahidan. Huna wahidan mustasna. Al-istisna'u ikhraju ma ba'da adatil istisna'i min hukmi ma qablaha. Fa'iza qolana ya Ustaz. Qulna, qala yaqulu qulna. Fa'iza qulna najahat tullabu illa hamidan. Asbatnan najahat tullab Littullabi. Asbatnan najaha tullabi wa nafainahu an hamidin walahu salasatu arkanin. Al-awwalu al-mustasna, as-saniyu al-mustasna minhu, as-salasatu adatul as-salisu adatul istisna'i. Najahat tullabu illa hamidan. Al-mustasna minhu adatul istisna'i al-mustasna. Baik. Adat. Baik, perhatikan di sini. Di tamrinat nomor 2 ini akan diulang kembali penjelasan tentang kaidah al-mustasna atau al-istisna. Di sini contohnya adalah najahatul labu kulluhum illa wahidan. Semua siswa itu lulus kecuali satu. Jadi wahidan mustasna, satu. Wahidan ini kedudukannya sebagai mustasna yang dikecualikan hukumnya dari sebelumnya. Makanya yang dinamakan dengan al-istisna adalah ikhraju ma ba'da adatil istisna min hukmi ma qablaha. Ini definisi dari istisna, yaitu mengeluarkan apa yang setelah adatul istisna dari hukum yang sebelum adatul istisna. Nah, kalau kita perhatikan najahatul labu kulluhum, semua siswa lulus di sini berarti menghukumi kelulusan siswa atau menetapkan seluruh siswa itu lulus. Nah, baru mengecualikan illa wahidan, kecuali satu, berarti yang satu ini tidak lulus. Makanya di sini disebutkan asbatnan najaha littullab. Di sini kita menetapkan kelulusan untuk para siswa. Wa nafainahu an wahidin, dan kita nafikan kelulusan dari satu siswa. Kenapa? Karena yang setelah illah itu kebalikan dari yang sebelum illah. Kalau sebelum illah itu ditetapkan, maka setelah illah itu dinafikan. Gitu. Nah, sebelum illah menetapkan kelulusan untuk siswa, setelah illah berarti menafikannya. Dalam artian dia tidak lulus. Nah, itu yang dinamakan dengan istisna. Mengeluarkan apa yang setelah illah dari hukum apa yang sebelum illah. Dari hukum apa yang sebelum illah. Dan berdasarkan contoh ini, maka lahu salah satu arkan. Istisna itu memiliki tiga rukun yang harus terpenuhi untuk dikatakan istisna. Yang pertama harus ada al-mustasna. Mustasna ini harus mazkur. Nah, karena kalau tidak mazkur maka namanya mufarrad, gitu kan. Nah, sedangkan istisna yang tam itu maka mustasna minhunya harus mazkur, afwan. Mustasna minhunya harus mazkur. Yang pertama rukunnya al-mustasna, kedua al-mustasna minhu, ketiga adatul istisna. Kalau diurutkan sebenarnya berarti al-mustasna, adatul istisna, al-mustasna minhu, adatul istisna, kemudian al-mustasna. Itu urutannya.
Ya. Dalam contoh najahatul labu al-mustasna minhu. Atul labu di sini kedudukannya sebagai al-mustasna minhu. Berdasarkan contoh ini al-mustasna minhu itu harus lebih banyak ini. Ada dua ketentuan, dia harus lebih lebih banyak atau lebih umum, ya, lebih umum. Nah, ini ketentuan dari mustasna minhu, ya. Jadi mustasna minhu itu harus lebih banyak atau lebih umum. Kemudian rukun yang kedua ada tul istisna, alat istisnanya yaitu illa, kemudian siwa, ghair, nanti dipelajari macam-macam ada tul istisna. Kemudian yang ketiga al mustasna, yang dikecualikan, ya. Ini tiga rukun yang harus ada di dalam mustasna atau istisna. Sehingga dikategorikan sebagai istisna tam. Istisna tam itu artinya apa? Istisna yang disebutkan mustasna minhunya. Ya, di sini. Baik. Jelas insya Allah ya. Di sini teman-teman apa itu istisna serta rukun-rukunnya. Ya, Ustaz. Insyaallah. Baik, dilanjut Udah. Pak Muslim. Ada watul istisna. Nah, Ustaz. Ada watul istisna'i kasirotun. Ahummuha hamzah Ahammu, bukan ahum tapi ahammu. ahammuha Ya. ahammuha ham, hamzah illa wahia harfun ba ghairu wa ini wa Wasiwa, apa ya wasiwa. ghairu wa siwa wa humas mani jim ma khola wa ma adan wa ma adan wa Wa ma huma ada fi'il madi. Wa ma ada. wa ma ada wa huma fi'lani. Baik. Ini macam-macam adatul istisna, teman-teman sekalian. Ya, yang pertama illa, dan illa itu huruf dengan kesepakatan para ulama nahu. Kemudian yang kedua ghair dan siwa. Ya, ghair dan siwa yang mana keduanya adalah isim dengan kesepakatan para ulama juga. Yang ketiga ma khala wa ma ada. Nah, ma khala wa ma ada ini perhatikan jika ada ma sebelumnya, ini ada ma, ya, maka dia keduanya adalah fiil, ya. Namun jika tidak ada ma seperti antum bilang khala kemudian ada, maka dia keduanya harfa jerrin, ya, harfa jar, ya. Dua-duanya adalah huruf jer, ya, huruf jer. Ini kalau nggak ada ma. Tapi kalau ada ma, maka keduanya adalah fiil. Fiil madi, ya. Khola ada itu adalah fiil madi. Dari mana kita tahu? Karena didahului oleh ma. Sedangkan kalau nggak didahului oleh ma, maka ada kemungkinan dia fiil, ada kemungkinan dia huruf jer. Ini. Ya, jadi ada berapa adatul istisna? Ada 5 yang disebutkan di sini ya. Yang pertama illa, dia huruf. Ya, kedua ghairu dan siwa, keduanya isim. Yang ketiga ma khala ma'ada dengan menyebutkan ma khala ma'ada, maka keduanya adalah fiil. Sehingga kata yang setelahnya itu wajib nanti mansub. Ya, wajib mansub. Ya, perhatikan di sini. Ya, ini 5 adatul istisna. Yang mana kesemuanya itu diartikan sebagai kecuali. Karena dia alat pengecualian maka diartikan kecuali. Nah, artinya semua itu kecuali. Illa kecuali, ghair siwa kecuali, ma khala ma ada kecuali. Semua diartikan kecuali. Baik, lanjut. Aqsamul istisna. Boleh tanya dulu, Ustaz? Silakan. Ini yang ma khola dan ma ada ini tadi kan bisa 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 diiringi ma, bisa juga enggak, bisa tanpa ma, bisa juga dengan ma ya Ustaz ya. Iya, benar-benar. Ketika dia menduduki kedudukan sebagai adatul istisna, ini kedua-duanya bisa ya Ustaz ya.
Bisa dua-duanya, dengan ma atau tanpa ma. Ya. Oh gitu. Cuma bedanya kalau ada ma maka pasti fiil. Pasti dia fiil sehingga kata setelahnya harus mansub. Oh, Harus mansub. Nah, kalau tanpa ma maka boleh dibaca mansub, boleh dibaca majrur. Contoh misalnya, Ja'a at-tullabu, ya, kita tanpa ma. Khola misalnya. Misalnya Zaidan dengan mansub boleh juga dibaca Zaidin dengan kasroh. Kalau dibaca Zaidan setelahnya kata setelah khola dibaca Zaidan, berarti ini dianggap fiil. Ya kalau dibaca Zaidin maka dianggap sebagai harfu jar, sebagai huruf jar. Kalau tanpa ma. Sedangkan jika dengan emma, maka wajib dia mansub kata setelahnya karena udah pasti fiil kalau dengan emma. Baik. Jelas kurang insya Allah ya. jelas, Ustaz. Baik. Dilanjut Pak Guslim. Aqsamul istisna'i. Al istisna'u imma muttasilun wa imma munqati'un. Fal muttasilu ayyakunul mustasna Yakunu. ba- an Ada an, yakunul ya. ada an berarti kata fiil mudhari Oh, kemasukan an dia mansub. An yakuna. an yakunal mustasna ba'dun mimma qablahu. Nahu najahat tullabu illa hamidan. Fa hamidun ah, Ahadut tullabi ahadut tullabi wa huwa min jinsihim. Jinsihum. min jinsihim, benar, min jinsihim. Wal munqati'u an la yakunul mustasna ba'dun mimma qablahu. Nahu likulli da'in dawa'un illal mauta. Fal mautu laisa min jinsid da'i. Baik. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang aksamul istisna, macam-macam istisna. Kan istisna itu kalau ditinjau dari apakah mustasna itu bagian dari mustasna minhunya atau tidak, maka terbagi menjadi muttasil dan munqati. Ya. Jadi ada namanya istisna muttasil, ada namanya istisna munqati. Itu pembahasannya kapan? Ketika melihat mustasna ini apakah dia bagian dari mustasna minhu atau tidak. Jika dia bagian dari mustasna minhu, maka dinamakan muttasil. Kalau dia bukan bagian atau bukan sejenis dengan mustasna minhunya, maka dia namanya munqati. Nah, perhatikan di sini. Ya, fal muttasilu, adapun istisna muttasil adalah ayyakunal mustasna ba'dhan mimma qablahu. Mustasnanya itu adalah bagian dari sebelumnya. Dia adalah bagian dari sebelumnya. Maksudnya sebelumnya apa? Mustasna minhu. Jadi yang dimaksud dengan ma qablahu di sini adalah al mustasna minhu. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah al mustasna minhu. Kalau kita artikan letter lucknya berarti mustasna adalah bagian dari mustasna minhu. Maka dinamakan muttasil. Istisna muttasil. Contoh, najahatul labu illa hamidan. Semua siswa lulus kecuali Hamid. Nah, di sini Hamidun minat tullab, min ba'dit tullab. Hamid di sini adalah bagian dari siswa. Bagian dari siswa. Maka istisnanya dinamakan dengan istisna muttasil. Ya, istisna muttasil. Fahamidun ahadut tullab. Hamid adalah salah satu dari siswa. Wahwa min jinsihim. Dan dia min jinsit tullab. Dari jenis para siswa. Ya, bagian dari siswa.
maka istisnanya dinamakan dengan istisna muttasil. Wal munqati'u, adapun istisna munqati itu dobitnya, patokannya adalah alla yakunal mustasna ba'dan mimma qablahu. Mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Nah, maka dinamakan munqati ketika bukan bagian dari mustasna minhu. Contoh, likulli da'in dawa'un illal mauta. Segala penyakit itu punya obat kecuali kematian. Nah, kematian itu bukan bagian dari penyakit, ya. Kematian itu bukan penyakit, ya. Ya, al-maut laisa min jinsil da. Kematian itu bukan bagian dari penyakit, gitu kan? Ya, karena justru kematian itu bisa menjadi penawar, juga penyembuh, gitu kan? Dengan mati tidak lagi merasakan sakit. Ya, makanya disebutkan dalam syair yang lain, wama li jurhin, ya wama wama apa ya, wama limayitin min jurhin ilamu, ya wama limayitin min jurhin ilamu, orang mati itu tidak akan merasakan sakit dari lukanya, gitu kan. Nah, berarti dengan mati itu justru adalah penawar sehingga tak lagi terasa sakit. Maka di sini al maut bukan bagian dari penyakit, ya. Ya, maka istisna di sini adalah istisna munqati namanya. Istisna munqati, kalau contoh lain misalnya saya bilang ja'a at-tullabu, ini gampangnya, illa ja'a at-tullabu illa as-sayyarata. Nah, baik. Ini istisnanya istisna apa, Pak Guslim? Muttasil atau munqati? Munqati, Ustaz. Munqati. Nah, karena as-sayyarah mobil bukan bagian dari Bagian jenis dari tulab. Nah, asan munqati namanya. Kalau dia bagian maka namanya muttasil. Baik, insya Allah dapat dipahami ini ya, teman-teman ya. insyaallah, Ustaz. Baik. Lanjut, wa kadzalika. Wa kadzalikal istisna'u imma mujabun, ya. Wa imma ghairu mujabin. Di atasnya, Ustaz, ya. Yang atas, imma tamun wa imma Wa mufarragun. kadza wa kadzalikal istisna'u imma tamun wa imma mufarraqun. Mufarragun. Fatamu ma dzukira fihi mustasna minhu nahwu hafiztul Qur'ana illa suratal Baqarati wal mufarraghu ma lam yuzkar fihi mustasna minhu nahwu ma jaa illa hamidun. Lanjut, Ustaz. Baik, baik. Nah, sebentar lagi, sebentar. Kemudian, eh, baik, kemudian di sini setelah kita selesai membahas tentang istisna muttasil dan munqati, sekarang kita berpindah ke macam istisna yang kedua. Jadi wa kadzalikal istisna'u imma tamun wa imma mufragun. Macam istisna, pembagian istisna yang kedua itu ada namanya istisna yang tam, ada namanya istisna yang mufarrag. Ya, dhabitnya, patokannya bagaimana? Jika mustasna minhunya disebut mazkur, maka dinamakan dengan istisna tam. Sedangkan jika mustasna minhunya ghairu mazkur, tidak disebutkan dalam kalimatnya, maka dinamakan dengan istisna mufarrag, ya. Jadi pembagian istisna ke tam dan mufarrag itu ditinjau dari apakah mustasna minhunya mazkur disebut dalam kalimat ataukah tidak. Jika disebut maka dinamakan dengan istisna tam. Jika tidak disebut di dalam kalimat maka dinamakan dengan istisna mufarrad. Makanya di sini fatamu ma dzukira fihi mustasna minhu. Ya, istisna yang tam itu adalah istisna yang disebutkan di dalam kalimatnya mustasna minhunya. Ya, seperti hafiztul Qur'ana illa surat al-Baqarah.
saya menghafal Al-Quran kecuali surat Al-Baqarah. Di sini mustasna minhunya disebut, yaitu Al-Quran. Al-Quran di sini mustasna minhunya. Kemudian surat Al-Baqarah surat Al-Mustasna. Karena mustasna minhunya mazkur disebut di sini, maka dinamakan dengan istisna tam. Ya, apabila tidak seperti malam yuzkar fihil mustasna namanya mufarraq. Seperti maja'a illa hamidun. Tidak ada yang datang kecuali hamid. Di sini sebelum illa tidak ada mustasna minhu disebut. Maka istisnanya dinamakan dengan istisna mufarraq. Ini istilah yang kedua, ya, yang berkaitan tentang apakah mustasna minhunya disebut atau tidak. Jika disebut maka dinamakan dengan istisna tam, jika tidak namanya istisna mufarrad. Ya, baik. Insya Allah dapat dipahami insya Allah ini ya. Insya Allah, Ustaz. Baik. Aman, Kemudian, Ustaz. Berarti kalau ya, izin tanya, Ustaz. ya silakan. Berarti kalau yang mustasna mufarraq ini setelah ada tul istisnanya tidak mansub ya, Ustaz? Nah, tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Bisa Oh, jadi fa'il maka dia marfu, nanti kalau jadi maf'ul maka dia mansub. Seperti ini misalnya Pak Guslim ya. Ma ra'aitu nih. Ma ra'aitu illa misalnya hamidan. Saya tidak melihat kecuali hamid. Nah, kan di sini sebelum illa ada mustasna minhu enggak? tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Maka hamid kedudukannya sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Sebagai maf'ul bih. Ya, dia kedudukannya sebagai maf'ul bihi, ya, dari ra'aitu. Makanya dia mansub. Jadi i'rab setelah illa, kata setelah illa pada istisna mufarraq itu tergantung kedudukannya. Kalau kedudukannya sebagai fa'il maka dia marfu, kalau maf'ul bih maka dia mansub dan seterusnya seperti itu. Insya Allah dapat Baik. dipahami ya. Insya Allah, Ustaz. Baik. Selanjutnya Pak Pujo, silakan. Nah, Ustaz. Syukran Pak Guslim. Ayo, Pak Pujo silakan. Wakada. Wakadalikal istisna'u imma mu, mujabun wa imma ghairu mujabin. Fal fal mujabu ma khola min ma khola minnan minnan itu bacanya. Fa khola min Ma khala minan nafyi. ma khola minan nafi wan wan nahyi wal istif if wal istifhami Terus? wa ghairul mujabi tadammana ma tadammanan nafyi Nafya. tadammanan nafya au awin nahya awil istifhama. Baik. Nah, sekarang ini pembagian istisna yang ketiga. Ya, ditinjau dari apakah kalimatnya positif atau negatif. Ya. Maka ada namanya istisna mujab dan ada namanya istisna ghairu mujab. Kalau istisna mujab itu maka kalimatnya positif. Artinya apa? Dia tidak terdapat dalam susunan kalimatnya ada huruf nafi, huruf nahi, atau istifham. Ya, maka itu namanya istisna mujab. Jika terdapat dalam susunannya itu ada huruf nafi, atau huruf nahi, atau huruf istifham, maka dinamakan istisna ghairu mujab. Jadi dobitnya atau patokannya adalah ada enggak dalam kalimat itu nafi, istifham atau nahi. Jika ada, maka ghairu mujab. Jika tidak ada, maka namanya mujab. Oleh karena itu disebutkan di sini fal mujabu, istisna yang mujab itu adalah ma khala minan nafyi wan nahyi wal istifhami. Yang kosong
yang tidak terdapat dari huruf nafi, tidak terdapat pada susunannya huruf nafi, huruf nahi atau istifham. Ini. Sedangkan ghairu mujab kebalikannya, yaitu yang ada pada susunannya atau yang mengandung dalam susunannya nafi, huruf nahi atau istifham. Maka dinamakan ghairu mujab karena ada, karena mengandung salah satu dari tiga hal ini, yaitu nafi atau nahi atau istifham. Kalau tidak ada, maka itu namanya mujab. Berarti kalau saya contohkan misalnya di sini, ya Pak Bayu, ya, ma, ya, ma jaa ahadun ilal masjidi illa, ya, zaidan misalnya. Ma jaa ahadun ilal masjidi illa zaidan. Jika ditinjau dari muttasil dan munqati, istisna apa namanya ini, Pak Bayu? Mutasil, Ustaz. Muttasil. Naam. Kalau ditinjau dari tam dan mufarroknya namanya istisna apa? Tam. Tam. Kalau ditinjau dari mujab dan goiru mujabnya, Ghairu mujab. goiru mujab. Berarti istisna muttasil, istisna tam muttasil goiru mujab. Itu yang namanya ya. Istisna tam muttasil goiru mujab. Ya. Baik. Kalau kita hapus ma-nya, Pak Agus Lim, namanya istisna apa? Kalau ditinjau dari semua tiga aspek tadi. Mustasna mutasil, Terus, lalu tam tam, dan yang terakhir itu mujab, Ustaz. mujab. Nah, jadi istisna, tam, mujab, muttasil. Ya, taib ahsan. Ah, kalau ada contoh kayak begini, misalnya Pak Pujo. Hadara, ya, al-mudarrisuna, ya, illa, misalnya, khailan. Hadaral mudarrisuna illa khailan. Nah, ini ditinjau dari ketiga aspek namanya istisna apa, Pak Puju? Itu is- eh, tam ya. Pertama, Dia tam. Kenapa tam? karena mustasna minhunya disebutkan. Ya, tayyib tam. Terus yang kedua, Terus dia mujab mujab. Kenapa mujab? karena tidak ada nafi. Karena tidak ada nafi na'am. Jadi tam mujab. Kemudian terakhir mutasil atau munqati? Mutasil karena khe- khailan bagian dari mudarisun. Khailan itu kuda loh. Udah Iya. oh, mungkoti Ustaz. Munqati. Karena bukan jenis, bukan Mus- bagian dari jenis, beda jenis kan? Al-mudarrisun guru manusia, sedangkan khail kuda, beda jenis. Berarti dia muttasil atau munqati? Mungkoti, Ustaz. Munqati. Nah, mahsan. Jadi istilahnya apa? Tam, mujab, munqati. Nah, tam, mujab, munqati. Baik. Ya. Kalau seperti ini, Pak Darso misalnya. Ma akal tu illa, misalnya, samakan.
Ya, ma akaltu illa samakan. Nah, baik. Nah, ini ditinjau dari 3 aspek istisna apa? Yang ini mustasna goiru mujab, mufarrog ya. Nah, mustasna mufarraq. Nah, dia mustasna mufarraq. Kenapa mufarraq? Karena mustasna minhunya tidak disebut. Karena mustasna minhunya tidak disebut. Naam, baik. Kemudian Dia eh, kalau muttasil munqati nggak ada istilah muttasil munqati karena memang mustasna minhunya nggak ada ya. Jadi nggak mungkin masuk kategori muttasil munqati di sini. Tapi di situ mujab sama goiru mujab masuk nggak? masuk Ustaz. Ya ini goiru mujab. Goiru mujab. Kenapa? Karena ada Ada ama nafi. manafi. Nah, taib ahsantum. Barakallahu fikum. Insya Allah dapat dipahami ya teman-teman ya. Insya Allah Ustaz. Baik, sekarang kita berpindah ke hukum-hukum kata setelah ilah atau kata setelah adatul istisna. Cara bacanya apakah dia harus dibaca mansub atau marfu atau majrur. Ah, itu yang akan kita bahas yaitu hukum mustasna, hukum kata yang jatuh setelah adatul istisna itu bagaimana? Baik, lanjut Pak Puju dibaca. Nah, Ustaz. Huk, hukmul hukmul mustasna fil istisna'i at, muttasil al muttasil wujubun nasbi yajibu yajibu nasbuhu idza kana al mustasna idza kana al istisna'u tamman maujaban nahu Mujaban bukan mau. Mu. Mujab. tamman mujaban nahu hadaratul labu ila illa hamidan ra'aitu tullaba illa hamidan it ittasaltu ittasalat ittaso Ittasaltu. Ittasaltu. ittasaltu bit tullabi illa hamidan. Baik. Perhatikan di sini teman-teman. Hukmul mustasna fil istisna al muttasil. Hukum mustasna dalam istisna muttasil. Dalam istisna muttasil itu maksudnya apa? Istisna yang mustasna adalah bagian dari mustasna minhu. Ya, jadi jika mustasnanya itu adalah bagian dari mustasna minhu, maka bagaimana hukum bacaan mustasnanya? Wujubun nasbi. Ya, wajib dibaca nasab. Ini catatan penting. Jadi kapan mustasna wajib dibaca nasab? Jawabnya adalah ketika mustasna bagian dari mustasna minhunya. Atau ketika istisnanya istisna muttasil, maka mustasna wajib dibaca nasab. Yajibu nasbuhu. Wajib dibaca nasab idza kana al-istisna'u taman mujaban. Ya, jadi muttasil yang tam mujab. Perhatikan di sini. Ya, jadi ada 3. Kalau kita ringkas, misalnya macam yang pertama namanya istisna al-istisna al-muttasil al-istisna'ul muttasilut tamu al-mujabu. Nah, ini. Maka hukumnya wujubun nasbi. Wujubun nasbi. Wajib nasab. Ya. Di sini. Jadi kapanpun antum menemukan istisna muttasil tam mujab, maka mustasnanya wajib dibaca nasab. Ya. Contoh
Hadarat tullabu illa hamidan. Hadarat tullabu illa hamidan. Perhatikan di sini. Eh, dia ditinjau dari muttasil dan munqati'nya, maka jatuhnya apa di sini Pak Bayu? Muttasil atau munqati'? Mutasil Ustaz. Dia muttasil di sini. Nah, kalau ditinjau dari tam dan goiru tamnya atau mufarraqnya, masuk mana? Tam Tam karena sama mustasna minhunya disebut ya at-tullab. Nah, dan sekarang mujab dan goiru mujabnya masuk mana? mujab. Mujab Ustaz. Mujab. Ya, mujab. Perhatikan. Jadi kan kaidahnya jika istisnanya muttasil tam mujab ini, jika istisnanya muttasil tam mujab, maka mustasna hamid ini kan namanya mustasna istilahnya ya. Mustasna, maka mustasnanya wajib dibaca nasab. Harus antum baca hamidan, nggak boleh dibaca hamidun. Harus hamidan nasab. Contoh yang kedua, ra'aitu at-tullaba illa hamidan. Ini juga masuk dalam kategori muttasil tam mujab. Maka mustasnanya wajib dibaca nasab. Ittasaltu bit-tullabi illa hamidan. Ini juga masuk dalam kategori muttasil tam mujab. Maka mustasnanya wajib dibaca nasab. Jadi, kapanpun antum menemukan kombinasi istisna yang dia itu muttasil tam mujab, wajib mustasna dibaca nasab. Baik. Jelas insyaallah ini ya. Salah Ustaz. Baik. Sebelum kita lanjut, silakan Pak Bayu bikin contoh satu. Mustasna yang wajib nasab karena terpenuhi 3 kombinasinya, muttasil tam mujab. Yang lain juga disiapkan contohnya ya, Pak Guslim, Pak Puju, Pak Darso. Ra'aitu muslimina illa hamidan. Ra'aitu al-muslimina illa hamidan. Taib ahsan. Ya. Nah, ini semuanya muttasil tam mujab, maka hamidan wajib dibaca nasab. Pak Guslim, satu contoh. Nadrusut nadrusut Istisna, nadrus muttasil dan munqati. nadrusul Sekarang kita kutubu. berpindah ke macam gimana? Ya Ustaz? Ayo gimana Pak Guslim? Halo? Ya, silakan. Contohnya gimana? Nadrusul kutubu Kutuba berarti. illa Maf'ul bih fikhan. nadrusul kutuba. Naam. Illa Nadrusul kutuba illa fikhan. fikhan. Naam. Taib. Hasan. Ya nadrusul kutuba illa fikhan. Nah, ini muttasil tam mujab. Maka fikhan wajib dibaca nasab. Ya. Nggak boleh fikhun, nggak boleh fikhin. Hasan. Taib. Pak Puju. Silakan Pak Puju. Satu contoh yang terpenuhi 3 kombinasi ini. Katabad katab tudarsa illa nahwa. Katabtu darsa illa an-nahwa. Naam. Baik. Mumtaz. Pak Darso. Katabtul kutubu Katabtul kutuba berarti. katabtul kutuba ila kitaban nahwi. Illa kitaban nahwi. Naam. Saya menulis semua kitab kecuali kitab nahwu. Masya Allah. Antum alim ulama. Baik. Ahsanta. Bagus. Barakallahu fikum. Insya Allah dapat dipahami ya teman-teman ya.
Kapan kata setelah ilah wajib nasab? Jawabnya ketika istisnanya muttasil tam mujab. Ya, ketika istisnanya muttasil tam mujab. Taib. Hukum yang kedua, nomor 2 dibaca Pak Darso. Jawazun nasbi wal itba. Nah, jawazun nasbi wal itba'i. Yajuzu nasbuhu wa itba'uhu lima qablahu fil i'rabi idza kana al istisna'i taman ghairu maujabin Mujabin. nahu al alif ma hadarat tullabu ila hamidan au hamidun ba ma sa'altu tullaba illa hamidan au hamidan jim ma it Ma ittasaltu. ma ittasaltu bitullabi illa hamidan au hamidin. Baik. Nah, perhatikan di sini teman-teman sekalian. Hukum yang kedua itu adalah boleh nasab atau boleh itba. Itba itu maksudnya sebagai badal. Ya, itba itu sebagai badal. Ya, badalun. I'rabnya sebagai badal. Ya, sebagai tabi atau badal. Yang namanya badal kan mengikuti i'rab mubdal. I'rab mubdalnya. Makanya di sini yajuzu nasbuhu wa itba'uhu. Boleh antum baca nasab sebagai mustasna, boleh juga antum samakan i'rabnya dengan mustasna minhunya sebagai badal. Disamakan i'rabnya dengan mustasna minhunya sebagai badal. Ya. Dengan catatan apa? Idza kana al-istisna utaman ghairu mujabin. Ketika istisnanya tam tapi ghairu mujab. Berarti di sini ya, berarti yang kedua, apabila al-istisna-nya itu kombinasinya istisna, ya istisna al-muttasil at-tam ghairu mujab. Nah, ghairu mujabin. Ini kombinasinya. Dia muttasil tam ghairu mujab. Muttasil tam ghairu mujab. Ya. Ini kombinasinya, maka hukum kata setelah ilah itu boleh milih. Boleh milih. Antum boleh pilih nasab atau boleh pilih badal. Berarti menyesuaikan, kalau badal menyesuaikan dengan i'rab kata sebelumnya. Contoh, ma hadara at-tullabu illa hamidan atau hamidun. Hamidan, di sini perhatikan. Ma hadara at-tullabu illa hamidan atau hamidun. Istisnanya muttasil, kemudian tam, tapi ghairu mujab. Kenapa ghairu mujab? Karena didahului oleh nafi. Oleh nafi. Nah, berarti di sini kata setelah ilahnya boleh dibaca dua. Iya, boleh milih. Dibaca nasab hamidan sebagai mustasna atau dibaca hamidun di sini. Kenapa? Karena sebagai badal dari tullab. At-tullabu marfu sebagai fa'il, hamidun juga marfu. Badalnya at-tullab. Ya. Kemudian contoh yang kedua, masa'al tullaba illa hamidan atau hamidan. Hamidan yang pertama sebagai mustasna, hamidan yang kedua sebagai badal dari atullaba. Karena atullaba mansub maf'ul bihi, hamidan juga mansub badalnya. Kemudian contoh yang ketiga, mattasaltu bitullabi illa hamidan atau hamidin. Hamidan dibaca nasab karena mustasna, hamidin dibaca majrur karena badal dari at-tullabi. Jadi boleh milih ya teman-teman sekalian. Antum mau baca nasab maka dia di i'rabnya mustasna, atau antum baca sesuai dengan i'rab mustasna minhunya maka namanya badal i'rabnya. Kedudukannya sebagai badal. Sampai di sini paham nggak teman-teman? Masuk nggak? Insya Allah. Insyaallah paham. Baik. Ingin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Berarti kalau apa namanya dibaca sesuai kedudukan apa namanya sebagai badal itu udah nggak ada mustasna di situ. Nah,
Kalau misalkan sudah dibaca sebagai sesuai. Iya. Jadi istilahnya bukan mustasna lagi karena mustasna itu kan i'rabnya mansub. Oh, Makanya dinamakan badal nanti. berarti nggak ada i'rab mustasna lagi kalau sudah mengikuti mubni. Iya, iya. Jadi pembahasannya bukan mustasna lagi gitu. Oh, nah, Ustaz. Baik. Kalau Oh, ya. Ada lagi? Nah, ini untuk contoh selanjutnya. Ini masih membahas tentang istisna ghairu mujab karena didahului oleh lam nahi. Nah, ini. Kemudian didahului oleh istifham. Contoh yang didahului oleh istifham. Semuanya ghairu mujab. Ya, karena ghairu mujab, ya poinnya dia adalah ghairu mujab. Ya, dia tidak mujab. Maka hukumnya bisa antum baca nasab sebagai mustasna atau sebagai badal mengikuti i'rab mustasna minhu. Mengikuti i'rab mustasna minhu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nah, baik. Sekarang bikin contoh Pak Bayu. Ya, jangan sama dengan yang di kitab. Yang dia muttasil tam goiru mujab dengan dua bacaan. Eh, ma sari betul ma'a illa al-qawata. Tapi sama-sama al-qawata, Ustaz. Ma Tapi syaribtu al-ma'a al-ma'a illa al-qawata. al-qahwata. Tapi sama-sama itu. Walaupun satu sebagai apa namanya? Mustasna minhu, satu sebagai badal. Ya, boleh boleh di salah satu dari keduanya ya. Mau Ya, Ustaz. dibaca di sebagai mustasna atau sebagai badal. Baik. Sekarang Pak Puju bikin contoh tapi bukan huruf nafi, huruf nahi. lah aduh. Kalau la katab eh la koro la koro tu la koro tu la koro tul Qur'ana ila suratul kahfi. Ya. Illa suratul kahfi. Itu itu la qarat tuh nggak bisa kita larang diri sendiri. Oh, Eh, Dan oh, la nahi itu teman-teman sekalian masuknya ke fi'il mudhari. oh, iya, iya. La la taqra'u la taqra'ud darsa ila la taqra'ud darsa illa illa apa? Illa nahwa. Ustaz. La taqra la La taqra taqra ad-darsa, ila an-nahwa. la taqra ad-darsa. Nah, illa an-nahwa. Baik, ya. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, ini an-nahwa boleh dibaca nahwa doang ya. Iya. Ya, karena nahwa dibaca nasab ya, ima sebagai mustasna atau sebagai badal dari adar adarsa. Oke, baik. Pak Darso, silakan. Nah, Ustaz. Pakai lanahi Ustaz ya? Pakai istifham. Istifham. Hal jalas
Ah, Bentar satu Mas. Hal ba'a hal ba hal ba'a ahadun ila Apa yang komis dijual harus ada objeknya. Hal ba'a ahadun. hal hal ba'a ahadun ila komison. Hal ba'a apa dulu objeknya? Oh, oke. Hal ba'a ahadun, apakah seseorang menjual? Kalau illa komison nanti jatuhnya mufarrag, bukan yang tam. Karena sebelum illanya nggak disebutkan mustasna. Atau hal ba'a ahadun al-qamisa misalnya. Komiso Illa ila siapa gitu. Illa al ba'al komiso ila jaidun. Itu namanya mufarrag karena sebelumnya Al ba'a ini harus ada ahadunnya. Kalau antum di sini, kalau yang jadi mustasna minhunya ahadun. ahadun. Berarti hal ba'a ahadun al komiso ila jaidun. Illa zaidun. Nah, illa zaidun atau boleh juga zaidan. Bisa jaidan. Jaidan Oh iya. disebut mustasna minhu, kalau jaidun jadi badal. Iya, taib. Jadi zaidan mustasna atau zaidun badal dari ahadun. Nah, Nah, taib. Bagus Lim. Silakan boleh milih mau pakai nafi, nahi atau istifham. Nah, Ustaz. Eh, la tak la ta'kulul fakihatan tak la ta'kulul fakihata illa tamron. La ta'kul La tak al-fakihata illa tamron. illa tamron. Nah, taib. Nah, tamron. Jadi selalu dibaca tamron dengan nasab. Imma sebagai mustasna atau badal dari fakihah di sini. Mumtaz. Barakallahu fiik. Tapi insya Allah jelas ya teman-teman ya tentang macam-macam istisna ini serta hukum setelah ilahnya. insya Allah. Jelas. Baik. Yang ketiga, i'rabuhu bihasabi dibaca Pak Darso. Ustaz. I'rabuhu bihasabi ma yaqtalihi al-amilu. Yu'rabu bihasabi ma yaqtalihi al-amilu al-amalu Al-amilu al-amilu kama law kanat illa ghaira mawujud mujudatin mawujudatin. mawujudatin idza kanal istisna'u mufarragan nahwi alif ma jaa illa hamidun. Ma jaa hamidun. Ba ma sa'altu illa hamidan. Ma sa'altu hamidan. Baik. Jim Ya, perhatikan yang ketiga. Ya, yang ketiga. Ini yang ketiga itu adalah istisna mufarraq. Ya, pembahasan terkait istisna mufarraq.
itu maka i'rabnya sesuai dengan apa yang dituntut oleh amilnya. Kalau dia menuntut setelah ilah itu sebagai fa'il, maka harus antum baca marfu. Kalau amilnya menuntut kata setelah ilah itu sebagai maf'ul, maka antum baca nasab. Kalau dituntut majrur, maka antum baca majrur. Yaitu ketika istisnanya mufarraq, yaitu ketika tidak ada mustasna minhunya. Jadi ya cara bacanya adalah sama seperti ketika tidak ada illah. Nah, misalnya maja'a illa hamidun itu sama seperti maja'a hamidun. Cara baca hamidunnya tetap dibaca marfu. Ya. Kenapa? Karena di sini nggak ada mustasna minhu. Ya, maka kedudukannya fa'il. Sama seperti ketika dia tidak ada illa. Maja'a illa hamidun, hamidun fa'il. Seperti antum bilang maja'a hamidun fa'il juga. Gitu kan. Masa'altu illa hamidan, hamidan maf'ul bihi. Seperti antum bilang masa'altu hamidan, hamidan maf'ul bihi. Mattasaltu illa bihamidin, bihamidin majrur dengan ba. Seperti antum bilang mattasaltu bihamidin, majrur dengan ba. Artinya kata setelah illa itu cara bacanya sama dengan sebelum ada illa. Kapan? Ketika istisnanya mufarraq. Ya, ketika istisnanya mufarraq. Nah, ini. Baik. Jelas insya Allah ya teman-teman ya. Istisna mufarraq itu hukum kata setelah ilahnya sama seperti sebelum ada ilah. Berarti tergantung kedudukannya dalam kalimat. Sebagai apa? Kalau dia fa'il berarti marfu. Kalau mansub berarti maf'ul bihi misalnya ya. Kalau majrur berarti karena kemasukan huruf jer. Atau karena hal yang lain yang membuat dia majrur. Itu namanya istisna mufarraq. Nah, tapi sekarang Pak Darsu bikin contoh istisna mufarraq Mansub. yang dia mansub. Mansub. Ma kharajtu illa masjidan. Nah, kok ma kharajtu na'am illa Masjidan. illa. Nah, kharaja illa Oh, ilal masjidi gitu loh. oh illa Harus ila ada ilahnya. Kan kharaja ila. kharaj. Karena kharaja itu fiil yang butuh huruf jar. Nah, Ustaz. Jadi ma kharajtu illa ilal masjidi. Nah, dibaca ilal masjidi. Nah, kenapa? Karena seperti sebelum ada illa. Berarti ma kharajtu ilal masjidi. Sama dengan ma kharajtu illa ilal masjidi. Sama. Ya, majrur dengan ila. Ila. Baik. Dia mufarraq di sini karena tidak ada mustasna minhunya. Oke. Apa Puju? Bikin yang istisna mufarraq. Ini majrur ya. Tadi diminta mansub tapi nggak apa-apa. Sekarang Pak Puju yang mansub. Istisna mufarraq yang mansub. Nah, hmm. Masaribtu illa qahwata. Ma syaribtu illal qahwata. Naam. Ma syaribtu illa al qahwata. Baik. Ya. Al qahwata sebagai maf'ul bihi dari syaribtu. Naam, ahsan. Pak Agus Lim. Yang marfu, bikin mufarraq marfu. Nah, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Ma yadrusu illa hamidun. Ma yadrusu illa hamidun. Naam, ahsan. Tidak ada yang belajar kecuali Hamid. Ya, Hamidun. Sebagai fa'il dari yadrusu. Naam, ahsan. Pak Bayu. Ya, Pak Bayu udah balik belum ya? Dari kamar mandi. Belum ya? Baik.
Insya Allah dapat dipahami ya teman-teman ya. Ya, Insya Allah Ustaz. hukum-hukum setelah ilah ini. Jadi kalau kita rinci yang mutasil dulu ya. Istisna mutasil. Apabila dia mutasil tam mujab, maka kata setelah ilah wajib dibaca apa? Mansub Ustaz. Wajib dibaca mansub. Naam. Kalau dia mutasil tam goiru mujab, maka setelah ilah Pak Puju, hukum bacaannya Boleh mansub, boleh mengikuti mustasna minhu. boleh mengikuti mustasna minhunya. Di i'rab sebagai apa, Bah? Ada. Badal. Naam. Pak Darsu, kalau istisnanya mufarraq. Kalau istisnanya mufarraq, hukum bacaan setelah ilahnya bagaimana, Pak Darsu? Mengikuti kedudukan apa Nah, setelah ilah. mengikuti kedudukannya dalam kalimat sebagai apa gitu ya? Nah, Ustaz. Sebagai apa? Ya, seperti sebelum ada ilah gitu. Ya, seperti Nah. apa dia sebelum ada ilah, maka setelah ilah pun sama, kedudukannya sama. Ya, baik. Ada pertanyaan? Untuk yang apa yang barusan yang mufarrag di sini kan yang majaa ada ilah hamidun di situ apa mustasna. Kalau yang tanpa ilah itu disebutnya mustasna atau kalimat yang Bukan, berbeda? bukan. Jadi dia menjelaskan di sini ketika dia dengan ilah itu nggak ada bedanya ketika tanpa ilah. I'rabnya sama gitu. Sebagai fa'il. Ya, maja'a ila hamidun, hamidun fa'il. Sama saja seperti maja'a hamidun. Nah, itu. Hamidun tetap fa'il. Jadi hukum setelah illah sama seperti ketika tidak ada illah. Yaitu tetap marfu sebagai fa'il. Nah, gitu Pak Darso. Nah, Ustaz. Karena dia apa? Karena dia mufarraq. Karena dia mufarraq. Tidak ada mustasna minhunya. Maka kedudukannya sama, mau ada ilah mau tidak ada ilah kedudukannya sama gitu. Disebabkan dia mufarraq tadi. Nah, berarti yang ada ilahnya majaa ilah hamidun berarti yang dilihat cuma hamidun. Tapi kalau di majaa hamidun dia tidak melihat hamid saja. Tidak ada yang datang kecuali Hamid. Ya. Hamid ya. tidak datang. Nah, kalau yang ini kan isbat ya. Kalau ada ilah itu berarti menetapkan Hamid yang datang. Kalau tidak ada ilah berarti meniadakan. Hamid tidak datang. Bedanya di situ. Jadi memang berbeda dari segi makna. Ya, berbeda dari segi makna. Kalau ada ma dengan ilah berarti isbat setelah ilahnya itu menetapkan. Tidak ada yang datang kecuali Hamid. Berarti Hamid dihukumi datang, ditetapkan datang. Tapi kalau tanpa ilah berarti dinafikan. Dinegasikan maja'a Hamidun. Hamid tidak datang. Nah itu. Cuman kedudukannya dalam kalimat tetap sama sebagai fa'il. Yang datang maja'ailah Hamidun, yang datang Hamid, yang tidak datang Hamid juga gitu kan. Sama-sama sebagai pelaku. I'rabnya sama, fa'il marfu. Walaupun secara makna berbeda. Kalau dengan ma plus ilah berarti setelah ilah itu musbat. Apa ditetapkan hukumnya. Kalau tanpa ilah berarti dinafikan. Ya, dinafikan. Makanya kan tadi setelah ilah itu hukumnya berbeda dengan sebelum ilah gitu kan. Baik. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik. Nah, jika nggak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sampai sini dulu teman-teman ya. Nah, karena mungkin ada yang mau cari sarapan atau apa, udah jam 6:30 kurang. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan ala hudurikum wastimaikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.